Oke, selamat datang Faras Fatik di podcast gua. Yes. Di pod Gua ada nunggu-nunggu lu nih selama ini. ini ngomong-ngomong ini juga podcast pertamanya Feng juga ya. Iya, pertama kali, Ya gua ngerasa senang sih bisa di-invite sama Feng terus jadi tamu pertamanya dia di podcast ini. oke, thank you. Gimana perjalanan ke sini? Lancar gak? Alhamdulillah lancar ya. Paling cuma sekitar 20 menitan terus juga deket dari rumah gue ini di Iya, sini. deket. Deket gak? Gua kira lu jauh, kan gua juga jauh ke sini setengah jam lah ya kira-kira. Oh, Iya, iya. gue kemarin pas ngecek lokasinya juga ya deket lah kata gue lebih deket. Gue ya ke sini nih. Pokoknya daripada yang sebelumnya lokasi itu Oh, ke sini bareng siapa? sama umi gue doang berdua. Oh, berdua aja nih. Iya. Lu sekarang ada kesibukan apa sih, Ras? Sekarang ada project kah atau apa? Gue sekarang sih, belum masih belajar belajar acting gue, masih di sekolah acting, terus gue juga mau ada pentas teater nanti Oh, sekitar Oktober atau November gitu. lu masih di itu apa sih namanya? Yang les acting itu apa sih yang waktu gua dikasih rekomen sama lu? Yang di Sakti Aktor Studio ya masih? Masih di situ? Masih. Udah berapa lama sih lu di situ kira-kira? Gue tuh di sana udah dari 5 tahun sebenarnya, udah agak lama juga. Jadi kayak sekitar 10 atau 12 tahunan gue udah lumayan lama di situ. Udah lama banget berarti Iya. ya? Gua kira lu masih kayak baru 5 tahun, 3 tahun, atau udah 20 puluhan tahun ini. Iya udah puluhan tahun sih masuknya emang. Di situ udah dapat ilmu apa aja lu kira-kira? Dari situ sih ilmu yang gue dapat banyak dan juga ilmu yang bisa gue praktekin di film-film gue, iklan-iklan gue dan lain-lain semuanya, rata-rata kebanyakan gue makai ilmu dari sana gitu. Gua juga pas di situ dapat ilmu teater, itu juga kan acting. Oke. Waktu itu lu pernah cerita ke gua tuh kalau gurunya galak. Iya, gue kan kasih tahu lo aja biar lo nggak kaget gitu, Iya. kan biar siap mentalnya. Cuman gua kaget tuh. Wah ini Suarez udah bilang galak, tapi sebenarnya pas gua di situ sih kayak enjoy. Galaknya cuma bercanda. Sebenarnya emang cuma bercanda tapi lebih ke kayak tegas aja gitu. Ya tegas pastilah buat Iya, ngelatih mental juga. guru, iya. Guru ya kan guru. Tapi di situ lu ada nggak sih kayak rasa lu takut sama Bang Eka gitu, nggak pernah? Enggak sih gue, Nggak takut ya? aman-aman, Soalnya iya. dia emang baik lah ya Udah dari dulu orangnya. kan gue kenal juga kan sama Mhm. Abang. Lu mulai kapan sih masuk dunia entertainment ini kira-kira? Gue masuk dunia entertainment itu udah dari 2 tahunan. Jadi awal-awal tuh gue emang kayak iklan-iklan dulu, baru gue mulai film-film, sinetron dan lain-lain ngikutin. Pokoknya gue awal-awal tuh cuma iklan dulu aja, dulu. Berarti lu dari kecil ini kenapa lu tiba-tiba masuk dunia entertainment? Dari kecil 2 tahun kan? Iya 2 tahun. Jadi awalnya kenapa gue bisa masuk ke dunia entertainment itu, karena pas gue umur 2 tahun dan, sebenarnya kan dari dulu kan kayak umi gue, itu juga udah ada di dunia entertainment, udah tahu lah ya. Udah tahu juga. Iya. Jadi pas gue waktu itu lagi digendong sama umi gue, ada orang agensi nawarin kayak, "Ini lucu nih anaknya mau dimasukin casting dulu nggak coba?" Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang keterusan. Keterusan sampai sekarang berarti lu nih. Iya. Itu lu pertama kali terjun langsung iklan atau gimana tuh 2 tahun itu? Gue umur 2 tahun tuh, pertama dapetnya iklan dulu. Gue iklan dari umur 2 tahun sampai 5 tahunan tuh gue iklan tuh awal-awal. Iya. Berarti dia udah 2 tahun udah mulai iklan nih. Dari kecil berarti lu ya. Jadi dedikasi sama hobi gue sih emang udah acting sih passion-nya Hobi lu kalau acting gue. berarti? Iya. Ada hobi selain acting atau hobi apa gitu? Hobi selain acting, namanya hobi bisa banyak lah ya karena gue Banyak. juga orangnya suka mencoba hal baru kan. Oh. Jadi kayak olahraga dulu deh. Olahraga gue ada, badminton dulu, terus ada basket, ada berenang juga. Pokoknya banyak sih gue. Terus juga ada kayak untuk bela diri Muay Thai dan lain-lain gitu gue belajarnya. Berarti lu bela diri hobinya. juga nih. Iya. Kan lu udah dari 2 tahun. Itu lu 2 tahun itu udah pernah kayak misalnya apa ya namanya tuh? Yang 2 Eh, tahun udah pernah main film juga? Belum? Kalau misalnya dari kecil? oh belum. Kan gue kan dari 2 tahun sampai 5 tahun kan emang iklan-iklan dulu aja. Terus baru nyangkut film tuh pas gue umur 5 tahunan baru. Itu kalau nggak salah nama filmnya Get Married 4 gitu. Iya. What? Dulu banget emang. Itu film? Iya itu film. Bioskop? Bioskop. Oh, gua kurang tahu sih kalau film itu ya. Udah lama emang soalnya Oh, kan. yang gue tahu lu mainnya di film horor itu ya kan? Oh yang Diambang Kematian Iya, Ambang kemarin. Kematian kemarin. Iya. Itu lagi booming banget apa gimana tuh? Booming kan itu?
lumayan booming karena emang lagi musimnya anak-anak sekolah tuh kan kemarin pada nonton bareng gitu kan. Terus kebetulan kan horor yang diminatin sama warga-warga Indonesia gitu. Jadi pas banget lah, lumayan tuh waktunya juga booming. Booming ya. Jadi booming. Lu sinetron ada? Sinetron ada juga gua. Dulu tuh tahun 2021 apa 2020 gitu, 2020 awal 2020 akhir tuh gue sempat rame juga sinetron gue Jagoan Bola dulu. Zaman-zaman gue masih dicat rambutnya. Dicat ini blond gue. Sekarang lu gondrong, emang lu gak sekolah? Lu masih umur remaja kan? Masih Seumuran sama gua? Gue masih 17. Lu 17. berapa emangnya? 17 juga? 17 juga. 17 juga. Nah iya 17. Tapi kalau gue non formal, jadi gue kayak gondrong tuh aman, terus jadwalnya juga bisa lebih fleksibel gue kan. Lu homeschooling berarti kan? Iya. Dari kecil? Apa? Dari SD sih. Berarti lu SD sibuk sekolah sama acting juga? Iya dulu. Terus akhirnya karena di formal gue nggak bisa ngikutin jadwalnya, baru gue pindah gitu. Pindah ke homeschooling Iya. buat jadwal acting juga biar nggak itu ya kan, nabrak-nabrakan. Iya. Soalnya pasti bingung ya kan kalau misal lu sekolah sama acting iklan juga yang lain pasti bingung. Nggak enak pak. Tabrakan terus habis itu gue kan jadwalnya tabrakan, belum lagi PR-nya juga agak banyak kan pasti dapetnya. Kalau misalnya nggak masuk kan rata-rata kan dikasih PR banyak tuh. Iya bener tuh. Iya. Numpuk kita nanti malas juga nugas ya kan jadinya. Pusing kerjain nggak bisa semua tetap karena sambil syuting kan namanya. Jadi mending homeschool guys daripada sekolah. Tapi sebenarnya ya kayak kalau misalnya non formal nih atau homeschool gitu, emang cocok buat mereka yang dari kecil tuh emang udah ada passionnya. Kayak misalnya temen gue tahu nih ada orang dia tuh sekarang penjahit tapi masih seumuran kita gitu, dan mereka ngambilnya juga non formal, jadi nggak cuman kayak buat kita doang gitu. Oh iya, Non bisa buat formal yang atau lain juga homeschool ya. iya. Kayak ada yang mau kesibukan ini fokus tapi nggak bisa karena sekolah, jadi bisa ambil homeschooling ya kan. Iya. Di homeschooling Betul. bener-bener rekomen ya buat yang mau sibuk kesibukan itu. Ya Ada gak sih dari banyaknya karya-karya lu ini pas lu syuting yang paling berkesan buat lu apa tuh? karya yang paling berkesan buat gue ya dulu itu kalau film Film. dari zamannya 2017-2018 itu masih Koki-Koki Cilik sih, karena itu paling berkesan buat gue. Pertama itu kan film anak-anak yang pastinya bakal jadi memori kita juga, bukan cuman yang nonton aja. Iya. Kita ngerasain banget syutingnya gimana dan juga prosesnya gimana, ketemu sama teman barunya ini bertemu berbagai macam teman baru gitu loh. Gue kira lu yang paling berkesan tuh di Ambang Kematian, soalnya kan horor. Itu lu pernah ada kejadian mistis gak sih? Nggak pernah. Kalau kejadian mistis, gue gak pernah punya pengalaman kejadian mistis, tapi kebanyakan tuh teman-teman terdekat gue gitu biasanya yang kena. Iya, padahal tuh sebenarnya hotelnya sama, kamar kayak cuma bersebelahan doang, tapi yang kena tuh dia, gue nggak pernah kena. Alhamdulillah. Gue kira kayak misalnya lu juga kena ikutan, soalnya kan itu emang di hotel horor apa? Ada beberapa yang angker, tapi yang kemarin itu pas film horor, gue hotel sih nggak angker sih, enak sih untungnya. Pantesan pas gue nonton juga, wah ini kok kayak serem banget ini. Tapi tempatnya emang dia tempat terbengkalai gitu loh, Peng. Terbengkalai kan? Iya. Jadi emang berasa nuansanya padahal nggak diapa-apain gitu. Berarti emang ada yang janggal teman-teman lu ya, tapi lu nggak dapat itu ya kan? Enggak. Siapa tahu teman-teman lu acting juga tuh kalau misalnya dapat kayak gitu, apa beneran? Kebanyakan dari mereka sih nggak sempat acting pak malahan. Iya. Gue takut ya. Iya. Orang tuh pasti kan refleks kan kalau misalnya ada kejadian horor. Emang kalian nggak ngerasa gitu kalau misalnya kalian dikagetin bakal acting kaget kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Iya. Pasti bakal aduh itu tadi gue ada kena ini apa dan lain-lain. Pasti kan kayak begitu kan? Proses selama syuting lu kayak ada syuting nangis tuh, lu gimana tuh? Biar bisa nangis tuh gimana sih, Ras? Jadi syuting acting nangis itu sebenarnya nggak cuma nangis doang sih. Jadi untuk acting itu kan kita pasti udah menempatkan diri kita ke dalam karakter, dan juga pastinya dibantu sama lokasi set dan lain-lain, arahan sutradara, dan kita sebelumnya pasti udah bedah naskah dulu lah. Jadi kalau misalnya main itu kita udah nggak berasa jadi diri kita atau kita lagi ada dalam set itu, tapi kita udah bener-bener nggak berasa gitu loh mainnya, walaupun kita tahu kita lagi ada di set
gitu. Lu harus menempatkan diri juga ya. Iya. Dan itu semua sisanya nanti kayak dialog, emosi, semuanya itu udah ngalir aja sih kalau buat gue. Selama pemainnya juga ini saling membantu. Enjoy semua ya, Iya. biar enak juga. Karena kan acting nggak bisa sendiri kan. Iya, nggak bisa sendiri. Sebenarnya Benar. Kalau misalnya lagi ngehalu aja baru sendiri kayak ngomong di Iya. otak kayak kamu lah bisa gitu kan. Nah, kalau gue pas mau acting nangis tuh gue kayak ngebayangin hal yang buat gue sedih. Kayak orang yang kehilangan orang yang paling berharga, gue hilang. Itu baru bisa gue acting nangis tuh. Misalnya buat biar harus bener-bener ini biar bisa nangis, konsentrasi. Kalau misalnya dibuat-buat tuh susah soalnya. Iya. Tapi lu berarti gampang dong buat nangis juga. Dibilang gampang buat nangis enggak juga sih, karena gua nggak bisa tiba-tiba nangis di sini gitu. Gue lagi ngobrol sama lu nangis tuh gue nggak bisa juga. Iya. Jadi kayak yang gue bilang tadi, sebenarnya karena udah ada pembentukan set. Kalau misalnya teater juga sama lah ya, kayak ada bantuan dari pemain lain, terus juga bantuan dari set juga, lighting, dan juga ada background naskah, dialog, cerita itu ngalir enak gitu. Karena emang ceritanya sedih mungkin ya. Jadi gampang. Kalau gue gitu sih. Berarti kalau misalnya lu mau nangis lu tergantung set sama pemain juga ya. Iya. Karena kan kalau misalnya pemainnya satunya itu nggak bisa ngasih bantuan emosional, dia jadi kayak kita tuh kayak biasa aja ya kan. Bukan susah, kayak apa ya, nggak enak aja gitu loh. Nggak enak, kayak sendiri masa kita harus nangis sendiri tanpa kan, kayak misalnya dia bentak-bentak ke kita jadi kita kayak lebih gitu kan ya. Itu analogi simpelnya gitulah. Ya simpelnya gitu, kayak misalnya tertekan tiba-tiba kita pengen nangis juga gitu kan. Iya. Lu menurut lu yang terpenting dalam jadi aktor nih apa sih, Ras? Yang terpenting jadi aktor ya? Iya, jadi aktor. Gue selalu megang prinsip dari Bang Eka itu ya, di tempat gue sekolah acting, untuk jujur, tulus, sederhana aja sih untuk setiap kali acting. Karena kan acting itu kan sebenarnya kan bukan dibuat-buat, tapi emang pengalaman dari seseorang itu terus dijadikan terus dari pengalaman orang itu dibikin cerita gitu kan. Kalau menurut gue sendiri nih, acting itu buat aktornya yang terpenting apa ya? Kalau menurut gue skill. Ya pasti. Iya. Soalnya lu percuman tampang lu ganteng tapi lu gak ada skill. Betul. Attitude ini juga paling penting gak sih? Paling penting. Paling penting. Percuma lu kayak jago acting apapun tapi lu gak ada attitude ke kru gitu kan. Ke kru pemain lainnya. Pasti lu dibilang sombong lah. Benar. Kan gue juga pengalaman jadi ekstras ya kan. Itu gue setuju sih. Gue liat yang artis utama tuh kayak Judas gitu kan, gue kayaknya kesannya ini orang kok kayak gini sih sebenarnya. Menurut lo gimana tuh orang-orang yang kayak merasa dia paling atas gitu? Gue nontonin aja sih udah. Nontonin cuek aja sebenarnya. Kita kan nggak pernah tahu ya, orang kan banyak yang ngomong apa yang lu tabur itu yang lu tuai. Itu jadi gue percaya bakal ada balasannya aja sih kalau emang ada orang kayak gitu. Mungkin balasannya bisa berbeda-beda kan caranya kan, entah mungkin dia karirnya jatuh, entar dia ya pokoknya bisa kejengkang sendiri lah. Ya, soalnya dunia entertainment tuh kan bersaing dunia ya. Sabar aja. Dan kalau masalah persaingan ya, buat gua bukan bersaing tuh bukan kita harus nyingkirin dia gitu loh, tapi kayak kita memberikan yang terbaik dari kita. Itu baru nanti siapa dipilihnya itu kan pasti adil kan dipilihnya biasanya. Atau kalau emang ada yang bayar ya beda lah. Tapi yang jelas kita udah memberikan yang terbaik, dan kalaupun kita dapat, kita deserve. Atau kalau kita nggak dapat, ya udah gitu. Berarti kita emang belum waktunya, belum rezekinya. Kalau gue gitu. Kalau pemikiran gue secara persaingan sih, untuk persaingan. Kalau mau balas dendam tinggal kita berusaha sekeras mungkin, tiba-tiba nama kita naik lebih dari dia. Bisa. Dendam terbaik ya kan. Lo sendiri gimana pengalaman lo waktu jadi ekstras gitu? Kan lu bilang kan kayak banyak orang-orang yang kayak gitu loh. Gue sih pas jadi ekstras tuh kayak kan ekstras kan cuma ngelakuin jalan-jalan gitu, gimana kayak dialognya cuma dikit juga. Ya gue melihat mereka tuh kayak ada sih artis yang enjoy baik ke gue, kayak tiba-tiba dia ngajak nongkrong dalam nongkrong. Ada juga tuh kayak misalnya kayak sinis, apaan sih Nur kayak gitu. Kayak kan gue pernah jadi ekstras, nah gue sempat viral padahal gue jadi ekstras. Jadi mereka tuh kayak ke gue tuh kayak gimana gitu,
Kayak iri gitu. Iya mungkin ya, soalnya kan gue jadi actors doang. Biasanya sih gitu sih emang. Tiba-tiba kayak mereka tuh iri gitu. Gue jadi provernya kayak padahal gue cuman gini doang, gue diginiin, gue takutnya gimana gitu. Tapi gimana lu sendiri reaksinya? Tetap baik aja lah ya udah gitu, mau gimana lagi kan nggak Iya. bisa lu ubah kan gitu Iya, kan. cuek aja ya kan. Demi Cuek duit aja. sih. Asik. Nggak salah. Benar. Demi duit apapun yang gue lakukan. Bener. Juga ada yang enjoy, jadinya gue kayak tenang aja lah. Ada yang enjoy juga, cuman dia doang kok yang kayak gini gitu. Kata gue tuh apa ya, lu ngapain sih kayak gitu, nggak bikin lu apa gitu, yang lain aja enjoy, masa lu sendiri kayak gitu ngapain ya kan. Iya. Ada gak sih proses dalam syuting lu yang bikin lu malas gitu, kru yang bikin lu malas, ada nggak? Kalau kru kan banyak tuh yang kayak suka ngatur kita kayak woi cepat gitu. Tapi kru ke pemain utama biasanya baik sih, ke pemain utama ya. Kalau misalnya kayak actors kan mereka agak keras, kalau ke pemain utama dia kayak baik gitu. Kalau kru ke lu gimana tuh pengalaman lu sama kru? Keren. Sejujurnya kalau kru kebanyakan yang gue temuin dari project-project sebelumnya emang gak ada masalah sih, malah CS gitu sama gue kan. CS, ya. Yoi. Nah kadang yang bermasalah itu bukan bermasalah, tapi ada cekcok kayak sama sutradara gitu, sama pemain. Karena kan sebenarnya kan susah ya untuk nyatuinnya juga, karena apa yang dilihat dan dirasakan sama sutradara beda sama kita yang di depan kamera gitu. Jadi beberapa kadang ada kayak ini kok nggak begini begitu sih, gitulah contohnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu, namanya kan kita juga harus bekerja sama kan, tetap sutradara, wardrobe, makeup sama aktor itu kan semuanya harus bekerja sama biar bisa jadi satu karya. Iya, satu karya, bener tuh. Kita juga harus akrab sama kru kan. Iya, sama semuanya. Tapi lu pas jadi pemain utama, lu pernah gak sih kayak ngerasa kasihan kalau misalnya lu gak on time? Pasti lu pernah gak on time kan kalau selama proses syuting? Pernah. Merasa gak enak gak? Ngerasa gak enak mah pasti sih, karena sebenarnya kita kan sebelumnya tuh telat. Kalau gue ya, telat ada ininya, ada hal lain yang misalnya harus gue selesain dulu gitu, baru gue bisa ke lokasi gitu. Tapi tetap aja kalau gue mau telat pasti gue ngomong dulu sih, jadi biar jadwalnya bisa diatur gitu sama yang schedule. Iya. Soalnya gue pengalaman tuh, gue jadi actress nungguin pemain utama telat banget, jadi gue kayak terus anjing ini orang lama banget. wah nungguin dah tuh, tiba-tiba katanya krunya nanti maghrib, sebenarnya jadinya kan jam 3 sore, udah nungguin sampai jam 5, tiba-tiba bilangnya habis maghrib. Ya gue nggak tahu, mungkin mereka ada kendala lain lah ya. Cuman kan nyesek nunggu lama-lama, kayak lu tau lah kalau misalnya di actress tuh kayak pasti di lantai pastinya ya kan, nggak bakal dikasih hak istimewa soalnya kan mereka cuma pemain sampingan ya kan, nggak ada hak istimewa. Jadi gue kesal kalau misalnya nunggu pemain utama lama, jadi kayak wah ini gue bener nih disuruh nunggu orang kayak gini, kesel ya, emosi. Kadang nggak cuman lu doang sih, kayak gue juga ada, walaupun anggapannya gue pemain pemain utama misalnya, atau pemeran pendamping utama, itu ada pemain yang nggak on time, maupun dia pemain utama atau pemain sampingan, itu tetap bakal ngaruhin proses syutingnya, dan semuanya juga kena gitu kan, kru, pemain, sampingan, dan semuanya itu kena juga jadinya, dan emang nyebelin sih, tapi ya gimana. Satu dampak jadi semua guys. Iya, semuanya kena. Satu orang aja ya kan. Iya. Tapi lu sendiri gimana? Kan lu semenjak viral itu pasti naik kan? Naik ya. Itu lu udah ada project lagi nggak apa gimana gitu? Gue sebenarnya waktu itu pernah diajak, udah diajak sih, udah ikut. Jadi ada nama karakter di ini sinetron ini. Ikutlah jadi sebagai nama ini, acting. Terus gue lama-lama karena sekolah sih gue, jadinya jarang syuting. Terus sekarang gue udah keluar sekolah, gue out homeschooling, tapi gue sekarang jarang syuting jadinya. Pas sekolah gue pas sekolah suka syuting. Pas udah gak sekolah jarang syuting gitu gue. Kadang emang hidup gak sesuai apa yang kita pikirkan. Padahal kita udah keluar niatnya mau syuting terus, tiba-tiba udah males. Ada gak hal menarik pas lu proses syuting? Hal menarik kayak yang gue bilang tadi aja sih, kayak dengan bertemunya orang baru, terus juga bisa memainkan
karakter di suatu cerita yang menarik gitu. Pas lu syuting film horor nih, lu kan pernah diginiin tuh. Iya, iya. Itu lu gimana tuh? Itu lu pakai ekspresi takut kan? Sakit gak sih dikit gituin? Enggak sih. Cuman gue pas nonton lagi kayak lucu. Iya, kalau lu nonton sendiri pasti kayak lucu ya. Iya. Cuman kalau orang lain yang nonton pasti kayak, wih, diginiin gitu. Karena kan beda kan sama gue kan tahu apa yang ada di sekitar lokasinya. Kalau penonton kan nonton apa yang udah di set aja kan. Jadi gue pas nonton ulang, kayak lucu juga ini kayak begini. Jadi kayak misalnya, tapi sebenarnya di bawah lu tuh ada apa sih? Setan atau kru ya? Kalau ada setan mah gue udah lari, Pak. Nggak mau gue. Gak mau kalau misalnya setan. Iya. Jadi tuh sebenarnya di bawah ada siapa tuh? Ada orang tangan, tapi tangannya tuh kan pasti di make up kan biar mirip. Jadi ya kayak gitu. Pasti lu tertawa-tawa gak sih pas lu gini gitu? Pertama-tamanya pas memulai. Nggak bisa sih Nggak gue. bisa, udah serius ya? Udah serius aja iya. Cuman pas nonton ulang lagi baru ngeliat kayak Ada nggak adegan yang pas tuh di film Aman Kematian nih kayak bikin badan lu sakit tuh? Badan sakit nggak ada sih gue. Aman semua Kayak udah berarti ya? aman, iya. Soalnya gue liat kayak, siapa tahu lu lari-lari ada yang bikin kaki lu gitu kan? Tarik-tarikan. Enggak sih, untungnya alhamdulillah nggak ada cedera gue atau Aman kecelakaan berarti gitu syuting ya. film aman berarti ya. Selama lu syuting pas di film Aman Kematian ini, lu ada naksir orang nggak? Naksir orang sebenarnya gimana ya? Kan pemainnya kan yang dibawa nggak ada yang sepantaran sama gue sebenarnya pemainnya. Jadi kayak cuman dibawa doang. Iya, itu ada satu Raya Adena, dia perannya jadi adek gue. Tapi ya itu adek kakak aja. Oh, perannya adek kakak ya. Iya. Soalnya kan banyak tuh yang tiba-tiba syuting terus dapat ini, padahal mereka nggak ada hubungan apa-apa. Udah dapat 2 bulan deket. Banyak yang gitu kan. Iya, bener. Tapi lu sendiri gimana? Iya. Pengen tahu dong, kita kan fans siapa yang juga pengen tahu kan. Gue bantu buka nih. Aduh, gue gak sanggup jawab, gue gak sanggup. Gak bisa. Oke deh. Gak sanggup jawab. Oke deh. Skip dulu pertanyaannya ya, skip dulu. Next question, next. Next. Kan selama di industri lu perfilman, sinetron, iklan, lain-lain, lu juga cosplay kan? Iya. Ada nggak yang tahu lu juga cosplay? Yang main film nggak banyak yang tahu sih, kayak paling cuman teman sepantaran gue yang tahu. Ya gue juga nggak pernah ngepost cosplay gue nggak sih kan di akun utama gue. Jadi teman-teman entertainment lu banyak yang belum tahu juga yang ya? tahu yang sepantaran gue doang gitu. Iya. Deket juga gitu ya? Iya. Lu tertarik anime ini dari lama apa lu baru-baru tertarik sama anime? Gue tuh dari tahun 2020. Enggak. Oh, lebih lama lagi? 2016, 2017. Sepu nih. Enggak. Enggak sepu. Enggak sih, sebutannya enggak sih. Biasa aja sih, biasa aja. Karena gue tuh dulu awal gue nonton tuh sebenarnya jalur abang gue secara nggak langsung. Jadi karena abang gue dulu juga suka download anime gitu kan, hard disknya tuh biasanya gue colong, terus gue pakai buat nonton sendiri di laptop gue gitu awalnya. Jadi anime yang berkesan buat gue dulu itu pas awal nonton tuh HXH yang Hunter x Hunter ya. Nah, iya Hunter. Itu bukannya animenya ada 2 kan animenya nggak salah, ada yang lama ada yang baru. Lu nonton yang lama apa baru? Gue nontonnya yang baru, yang 2011. Oh, itu bagus sih emang. Tapi gue pas di alur ceritanya genre Ryodan, bukan sih. Genre Ryodan seru sih, yang laba-laba seru sih. Bukan yang ARC semut. Itu gua udah drop. Udah drop sih gue. Nggak tahu kenapa. Panjang. Kalau misalnya nggak emang nggak tertarik sama ceritanya susah. Kalau di Simraen emang pasti banyak yang skip dulu sih. Skip soalnya kayak bosan ya kan. Kalau gue sih tetap lanjut nonton. Lumayan ya. Lanjut yes ya. Worth it kalau gue nontonnya. Gue kira lu kayak pas nonton anime tuh baru-baru. Soalnya gue lihat lu itu nggak ada tambang-tambang wibunya nih pas lu pertama kali ketemu lu. Kan disembunyiin nggak sih? Kebanyakan orang gitu nggak sih? Kebanyakan orang gitu. Iya. Kayak nggak bakal nampak nunjukin sebenarnya dia suka anime gitu. Iya. Kita pertama kali ketemu di mana sih, Ras? Kita tuh di ultahnya ini. Nabila ya? Iya. Itu awal-awal banget. Baru abis itu gue tuh ketemu lu pas gue jadi NPC. Gue lagi jalan-jalan. Iya di event. Dia tiba-tiba nepok kan. Ras, ini sih Feng kata gue. Gue kira lu udah lupa gue. Soalnya kan kita di
Ulta Nabila kan kita nggak deket-deket banget ya. Gue di situ juga kayak cuman baru ketemu doang. Gue di situ juga datang bukan buat tamu kayak bantu-bantu Nabila, soalnya kan teman gue juga. Gue nyapa, kayak pernah kenal nih orang. Oh ini pemain film ini. Gue ajak lah bertemu. Rasanya mau cocok ya kan sama teman gue juga. Jujur gue agak kaget. Loh dia ada di sini juga gitu kata gue kan. Lu kenal gue emang gitu? Kenal gue kan, gue ingat. Gue biasa ingat sama orang. Tapi kalau misalnya gue nggak ingat sama orang, maaf ya buat orang-orang yang nonton terus gue agak lupa gitu. Gue sebenarnya nggak terlalu bagus ngafal nama orang atau nginget muka orang gitu. Tapi karena yang Ulta Nabila kayak belum terlalu lama lah ya dari yang kemarin itu kan. Jadi gue masih ingat, oh ini yang kemarin di Ulta Nabila kata gue gitu. Terus gue lumayan tahu lu karena lu kan di dunia cosplay kan lumayan gede kan nama lu kan. Iya lumayan tuh, kalau misalnya lewat aja jadi NPC. Halo Bang Fang gitu. Iya. Ada yang tahu aja biasanya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya lu kasih tunjuk nih, kalau sebenarnya lu sering ke event cosplay pasti ramai. Cuman lu nggak nunjukin ya kalau misalnya. Sebenarnya gue ada yang tahu waktu itu, kayak padahal tuh gue nggak ngomong, gue juga nggak berniat untuk publis. Publis, terus juga gue nggak berniat untuk apa sih kayak di event tuh mencolok gitu, enggak. Gue kayak cuman jalan-jalan biasa, liatin orang cosplay, minta foto, habis itu sama lihat-lihat merch-nya gitu doang. Itu ada yang nepok Kavaras ya, gue bilang aja enggak. Tapi lu gak foto sama dia, jadi gak foto gitu? Lu bercandain dia apa? Iya gue bercandain dia. Kavaras ya, bukan. Aku boleh minta foto nggak? Ya udah boleh. Tetap diajak minta foto. Iya. Jadi foto karena kayaknya dia tahu, tapi gue ngiseng aja. Iya. Tapi ada beberapa yang emang Kavaras ya iya gitu foto abis itu. Tapi lu oke aja apa kayak gue kalau pengen ini aja tapi diajak foto, apa oke aja? Oke aja sih gue. Kayak diajak foto gue nggak ada masalah. Tapi gue emang ke event tuh niatnya emang pure karena pengen jalan-jalan aja sambil lihat-lihat cosplayernya, minta foto dan lain-lain. Ya menikmati event lah kayak biasa. Kayak NPC biasa. Gue juga sering sih. Gue waktu pas pertama kali terjun cosplay nih, sendiri gue terjun cosplay. Oh langsung cosplay? Langsung cosplay sendiri gue di MMC itu. Jadi Levi gue kayak, gue takut misalnya kan kalau misalnya lu jadi cosplayer nih, kayak kan lu pasti ada 3 nih. Kayak lu Cosplak pengen juara, cari teman, naikin follower juga ini. Iya. Masuk. Gue tuh berharap banyak yang ngajak foto sebenarnya pas pertama kali datang. Set cosplay Levi dah ini gue takut gak laku kan sebenarnya. Kayak mau diajakin foto banyak orang kan. Tapi nyatanya banyak yang ngajak foto gue. Banyak juga gue dapet teman. Tiba-tiba kan orang cosplayer tuh rata-rata asik-asik ya kan. Iya, solid lah ya. Solid jadinya. Soalnya gue langsung ketemu mereka, langsung diajak main sama mereka. Langsung kayak, ayo bareng aja bang. Bareng lah gue. Jujur gue juga digituin sih. Lu juga gitu? Iya. Pertama kali lu datang ke event cosplay, NPC apa langsung cosplay? Event pertama gue tuh Komifuro pak. Tapi gue ini NPC ya, masih NPC dulu. Padahal itu event besar, kenapa lu sayangkan kali jadi NPC? Karena gue kan masih kayak nikmatin aja dulu kan. Terus gue ngerasa cosplayer ini keren-keren. Terus kepikiran cosplay itu kan pasti agak lama kan, gak langsung kan kalau gue. Jadi gue di Komifuro bener-bener nikmatin aja. Baru gue mikir tahun depan Komifuro bisa cosplay gak ya gitu. Terus akhirnya gue nyoba datang ke salah satu event. Bukan event, kayak toko anime gitu. Ya anime gitu yang jual kostum dan lain-lain gitulah pokoknya. Terus gue lihat gue mau kostum ini ada enggak, misalnya karakter siapa gitu. Lu mau beli kostum? Iya. Lu gak rental? Enggak. Awal tuh gue, karena juga gue mikir kan. Terus gue ngomong sama umi gue soal hobi gue yang baru ini. Iya. Gue pernah tuh, gue pertama kali rental ada kostum, gue langsung rental tuh. Kayak mau pertama kali cosplay langsung rental. Gue nggak tahu cara packing, masukin, set nyampe didenda. Kusut. langsung dicat sama orangnya. Kak maaf ini didenda ya, soalnya ini packingnya nggak aman. Ada yang kotor dikit, kayak kotornya tuh bukan kotor bisa dihilangin. Langsung didenda. Wah ya udah didenda, baru pertama kali juga nggak apa-apa lah. Set TF ya udahlah. Gue juga pertama kali cosplay itu kan, gue udah cosplay nih karakter nih, misalnya si Aizen gitu kan. Gue tuh awalnya beli Aizen karena gue lihat ada Haorinya nih di sini. Ih bagus kayaknya. Kebetulan gue kan juga suka Bleach kan. Gue nonton Bleach juga, dan gue masih ngikutin sampai yang Thousand Year Blood War sekarang ini. Ya udahlah, gue coba aja gitu kan.
Gue awalnya tuh datang ke event pas Mei 12 kayaknya kalau nggak salah di FX, eventnya di FX. Efek Sudirman. Ya FX Sudirman. Ternyata banyak juga yang tahu. Kebetulan rambut gue panjang jadi gue beli wig kan agak ribet kan. Iya Pak, gue gak pernah pakai wig juga cosplay. Tapi awal-awal emang susah pakai wig kecuali cewek gitu kan, beda lah ya. Iya, cewek kan cocok-cocok aja. Gue pakai wig tuh kayak merasa gak cocok, soalnya gue tembem cabi. Lu pertama kali cosplay pasti gak pakai wig kan? Nggak pakai. Gak pakai cosplay Aizen berarti. Aizen ya. Gue tuh cuma pakai kacamata, pakai haorinya. Itu gue juga belum beli pedangnya. Terus gue pakai haorinya tapi ya lumayan banyak yang tahu ya. Biar Aizen. Jadi ya banyak kan? yang tahu karakternya apa yang gue cosplayin gitu, seenggaknya gitu. Baru abis itu gue nyoba buat improve aja ya kan. Gue udah beli wignya, gue udah beli katananya, gue udah nyoba-nyoba makeup biasa aja dulu, natural gitu. Sama pakai soft lens. Gitu. Iya, gue juga pakai soft lens gara-gara cosplay sih. Lu pertama kali langsung cosplay pakai soft lens? Enggak. Oh, gue kira lu pertama kali Improve. Udah beda cosplay. Udah beda cosplay. Iya. Gue aja nggak berani loh pakai kayak gitu-gitu. Ngeri soalnya. Sakit gak sih pakai gitu? Mungkin kalau misalnya sakit enggak, tapi mungkin kaget aja sih karena kan lu masukin satu benda ke mata kan, mungkin badan lu juga belum biasa gitu, jadi pasti kaget dan agak-agak perih dikit palingan. Iya, tapi tergantung pemakaiannya sih, cara makainya gitu, lu ngurusin soft lensnya gimana, baru itu bagus apa, nggak perih-perih amat lah makanya jadinya. Terjun mulai cosplay ini kenapa nih? Hobi pasti ya, hobi. Awalnya tuh diajak sama teman gue, iya. Temen lu yang wibu juga? Bukan, dia juga sebenarnya bukan wibu tapi kayak suka pengen aja. nyoba nih, nyoba. Ras coba yuk gitu barengan tuh gue berdua, itu yang gue bilang Komifuro. Itu sama dia. Dia juga cosplay apa? Gue udah cosplay kan, jadi Aizen, terus gue ngajak dia jadi Ichigo. Dia udah beli kostumnya, terus habis itu dia udah beli wignya juga. Niat banget langsung pertama kali langsung beli semua ya. Belum pertama kali itu, baru beda berapa bulan gitu kalau dia. Kalau dia udah pengalaman juga berarti. Dia tuh dia nggak jadi cosplay malah, makanya dia tuh udah datang wignya, udah dapet haorinya juga, udah bawa pedangnya juga. Pertama pedangnya patah, kedua wignya dibawa ke kosan yang Ono. Gue bingung dah jadinya tuh, ini orang mau cosplay gak sih? Enggak deh kayaknya dia. Abis itu akhirnya dia ngomong, gimana nih? Nggak jadi deh, gue kayaknya nggak jadi katanya. Dia nggak jadi cosplayer, tapi gue punya video dia lagi cosplay di rumah. Cosplay di rumah kayak ngalu-ngalu juga gitu. Iya lagi. Aduh, emang sih kalau misalnya cosplay itu banyak serunya sih Ras kalau kata gue. Lu sendiri gimana nih cosplay? Terus gue lihat kan tiba-tiba kayaknya teman mutual cosplay lu banyak banget gitu. Gue pertama kali cosplay nih ya, mutual gue dikit banget. Follower gue nggak nyampe 1000, cuman 200. Itu akun yang Fang Cece yang 40.000 sekarang itu lu pas ke event masih 200 apa berapa? Bukan, gitu? yang gue follow. Oh, yang lu follow. 200. Oh, sorry. Jadi gue kayak masih teman-teman aja. Cuman lama-kelama nih gue kayak kan, lu pasti di tag nge-repost. Banyak tuh yang follow gue, cet. Gue orang yang gak enakan banget Ras. Gak enakan buat gak follow kan? Gak follow, nge-back lagi. Iya. Jadi gue pasti di mereka follow gue, habis spotbar gue follow back. Makanya lah sekarang yang gue follow banyak banget gara-gara itu sih. Gue gak enak banget. Iya. Emang gak enakan sih kan, emang kayak mungkin kayak aturan gak tertulisnya di cosplay mungkin. Tapi setiap gue foto sama cosplayer, terus gue tag, gue follow mereka, ada yang nge-follow back, ada yang enggak. Tapi kebanyakan nge-follow back. Mungkin kayak aturan gitu atau bukan aturan juga sih, aturan tak tertulis aja mungkin kali ya. Tapi kalau gue sendiri di akun gue yang sono, enggak, gue udah masang duluan selective fallback. Jadi buat orang yang mungkin pengen di fallback tapi gak gue fallback ya tinggal unfollow aja, nggak apa-apa gitu. Kalau gue sih, waduh, walaupun NPC, cosplayer, apapun itu mulu gue, dia ngajak follower gue tapi aduh, gue gak mau fallback, kasihan. Yaudah fallback. Gak enakan. Kalau orangnya gak enakan. Kalau lu orangnya gimana? Cuek itu aja? Kalau gue bukan cuek, tapi gue udah masangin duluan kan. Jadi gue udah pasang selective fallback. Jadi kalau gue, tapi kalau misalnya minta foto pasti gue follow gitu, dan gak gue unfollow biasanya. Terus bukan biasanya juga sih, emang gak gue unfollow aja. Jadi masih banyak tuh yang gue follow. Iya. Tapi kalau ada orang yang minta foto ke gue, terus habis itu follow, gak gue fallback. Kecuali gue tuh fallback tuh cuma ada 2 alasannya. Pertama karena gue tahu orangnya, kedua karena dia kenalan gue gitu.
Ada yang ketiga nggak? Karena dia cantik, ada nggak? Enggak dong. Nggak ada. Enggak ada. Netral ya, Netral, netral. netral. Karena emang gue cosplay itu kan emang kayak hiburan gue aja kan sebenarnya. Terus juga untuk orang-orangnya, dalamnya gue bebas untuk milih gue mau berteman sama siapa gitu. Gue mau milih-milih siapa. Kalau gue gitu sih. Soalnya di cosplay kan orangnya macam-macam. Ada aja yang gue aja nggak nyangka ada temen yang kayak sirik, tahu nggak sirik gitu. Ternyata gue deket sama dia, ternyata dia sirik sama gue. Juga ada yang jelekin gue dari belakang. Ada aja soalnya di dalam event cosplay itu macam-macam temen yang Bahaya random. sih emang. Yang gue rasain sejauh ini emang mereka rata-rata solid, bagus Solid, gitu bagus, ya. Ada yang saling support tapi ya sisi gelapnya ya gitu. Emang banyak yang dengki juga ya kan. Event cosplay yang paling berkesan buat lu ini apa nih event cosplaynya? Impact Nation sih gue. Impact Nation kemarin. Kemarin gue dateng. Lu dari berapa? Gue day 1 tapi karena gua gue day day dua. 2-nya ada urusannya. Iya. Ah, Gue pengen datang 2 day tapi ya nggak sempet lah ya. Terus gue kemarin juga ya udahlah, day 1 udah ini, jadi gue ngurusin yang lain dulu gitu. soalnya kan kalau misalnya event tuh ya pastinya ya, tapi gue nggak tahu, teman-teman gue banyak yang bilang kalau minggu tuh lebih rame. Padahal kalau kata gue malam minggu tuh malah lebih rame. Minggu nggak? maksudnya minggu lebih sepi Oh iya, minggu lebih sepi. ya, tapi minggu lebih ramai ternyata. Tapi ternyata lebih rame. Kaget gue, jadi gue datang aja. Gue juga ke event cosplay itu kayak orang-orang datangnya jam subuh pagi. Buset nih orang mau ngapain? Dedikasi ya kalian para cosplayer, keren juga sih. Iya, cosplayer juga keren. Mereka totalitas banget sampai datang jam seperti itu ya kan, buat prepare segala macam. Bener-bener. Jadi gue yang seneng ke event cosplay juga karena kayak gitunya sebenarnya. Kayak ini orang effort banget nih, ada yang armornya juga keren gitu kan. Terus ada juga yang pakaiannya ribet tapi tetap kelihatan bagus mereka pas di event. Itu yang gue salut sama cosplayer begitu. Dan gue senang datang ke event cosplay sih gitu. Dan gue juga pengen jadi cosplayer gara-gara kayak gitu juga. Mereka totalis banget ya. Iya. Harusnya. Lu custom pernah rental? Pernah tapi. Rental pernah. Mana? Ini dia nih. Gue kan udah punya kostum sendiri ya. Ada 2 tuh gue, kostum yang King HSR sama kostum Aizen. Nah, gue kan udah punya 2 itu udah pede dong. Gue udah sering make nih kostum. Terus apalagi yang HSR, karakter HSR kan ribet kan, tapi gue tetap bisa make ternyata dan bagus. Nah, gue mau nyoba rental Yato waktu itu, Yato Noragami yang gampang yang itu. Rambut ini. Yang rambutnya pink terus cuman pakai jaket gitu. Iya. Jaket sport. Itu kena denda karena gue kan waktu itu pilih option cuci sendiri kan. Jadi gue udah ini nih, weeknya nih udah aman nih, gue nih udah nggak kusut, gue naruhnya juga kan udah aman. Terus masalahnya pakaiannya nih nggak kering karena bahannya mungkin ya udah gue hair dryer ini sekalian kayak dipanasin ya kayak gitu. Sampai terus gue bilang ke tukang rentalnya kayak cuma sampai jam 8 katanya. Apa batasnya ya, kalau lebih kena denda gitu. Ya udah dong, gue buru-buru dong. Jam 8 kurang seperempat tuh gue datang ke tukang pakai terdekat. Dan salahnya gue itu gue nggak packing karena buru-buru. Jadi gue pas nyampe sana, ini nggak di packing mas, nggak bisa di packing ya, kayak diplastikin dulu gitu. Nggak bisa mas, jadi kayak waktu itu cuma di lakban doang gitu loh, diputar di lakban gitu doang. Wig sama bawah, ini atasnya wig, bawahnya tuh kostum. Itu bahaya banget sih emang sih. Sekali lagi saya minta maaf. Minta maaf Faras ya guys kalau misalnya dia membuat kesalahan. Sama kayak gue sih, pertama kali rental langsung kayak gitu denda. Soalnya buat pengalaman juga kita ya kan. Tapi next rentalnya juga gue aman sih, udah tahu. Next rental udah aman ya. Gue next rental juga udah aman sih. Kayak kita nyantai, kita hal-hal yang harus dihindari, kita tahu apa, wignya jangan sampai kayak gini gitu. Bener-bener. Kalau kusut minimal lah, jangan maksimal. Soalnya banyak tuh cosplayer yang kayak naik motor pakai wig, waduh. Kalau biasanya sih punya sendiri sih. Iya, kalau punya sendiri sih oke aja. Kalau rental kasihan bang, rentalnya pusing nanti ini. Lu pernah baper nggak sih Ras sama salah satu cosplayer? Kalau baper, gue tuh sebenarnya bukan orang yang gampang kebawa perasaannya ya. Jadi kayak cosplayer tuh mau dekat sama gue, ya udah nggak apa-apa, kita ngobrol biasa aja. Tapi gue emang orangnya tuh tujuan utama gue sekarang emang bukan nyari pacar. Jadi ya gitulah, nggak terlalu gue nggak terlalu mikirin begituan jadinya. Dan karena udah kebawanya kayak begitu, ya gue jadi kayak nggak gampang suka sama orang gitu aja. Jadi kayak ya biasa aja lah, nggak pernah baper. Kalau gue sendiri sih agak baper dikit kalau misalnya kita dengar nih. Terus gimana abis itu? Lu masih dekat sampai sekarang kah apa gimana?
Enggak sih, udah sekarang netral, enggak ada Oh, iya, siapa-siapa. netral. Ya, jomblo lah ya. Deketin dong. Siap. Tuh, udah dikasih lampu hijau tuh. Tapi gimana nih udah dikasih lampu hijau, ntar kalau beneran ada yang deketin gimana dong? Duh kurang tahu ya. Minta restu dulu. Ya, Soalnya kan gue juga mau fokus karir ya kan. bener-bener. Gue mau challenge sedikit nih sama lu, 2 pertanyaan. Boleh nggak? Boleh. Jawab cepat ya. Mm. Kalau disuruh pilih, lu milih sinetron atau film? Film. Soalnya juga budgetnya lebih ya kan. Pertama, dia tuh lebih terorganisir kan kalau misalnya film, apalagi kalau sinetron tuh banyak yang kejar tayang, guys. Kejar tayang. Iya, kayak Pagi ketemu pagi. ya, pertama syutingnya nggak sesehat film biasanya. Terus juga ceritanya jadi karena kejar tayang, jadi ceritanya tuh agak itulah. Kalau film kan dari awal udah dipastiin kan, awalnya sampai sini, akhirnya sampai sini. Kalau sinetron kejar tayang kan belum tentu sampai habis kan, pasti nulisnya. Dan ya gue lebih seneng sama cerita bagus sih. Gue bukan berarti bilang sinetron nggak bagus, cuman karena kalau kejar tayang itu jadi nggak terorganisir aja. Oh iya. Soalnya kan juga sinetron tuh apa ya dibilang ya, dibayarnya juga. Kalau misalnya film kan dibayarnya sesuai view juga ya apa gimana? Semua sesuai visi emang. Oh, kalau misalnya sinetron kan per episode ya kan. Iya. Juga misalnya lagi rame juga, tapi sinetron juga naiknya juga deras loh kalau follower. Ya kalau untuk tapi kalau emang niatnya naikin followers, nyari ketenaran, emang sinetron lebih banyak biasanya emang. Iya, itu yang gue rasain juga sih. Ya. Iya. Kecuali emang film lu bagus, pertama aktingnya juga bagus, situ ganteng, ya udah. Waduh, naik film mah mau ente main iklan juga rame. Ya udah. Pertanyaan kedua nih. 3 karakter anime apa yang lu banget? Yang gue banget? Iya, yang kayak merasa lu banget. Kalau gue kan kayak merasa nih gue jadi Solon, soalnya kayak gue tuh agak cuek dikit orangnya. Kalau karakter yang gue banget siapa ya? 3 aja deh. Apa 2? Apa 1? Sebenarnya nggak terlalu dekat sama karakter gue, tapi gue bisa ngerasa relate. Kayak Dazai Osamu BSD. Oke, tahu. Terus habis itu juga gue ngerasa relate sama siapa lagi ya? Gue nggak terlalu ini sih gue. Apa sih? Ngerasa ada yang relate karena gue pertama udah kebanyakan nonton anime, gue nggak tahu jadinya karakter apa aja yang bisa gue ingat, tapi yang biasanya yang gue ingat yang baru-baru atau yang berkesan aja sih sama gue. Okay. Tapi kalau ngomongin karakter berkesan, bukan karakter yang relate sama lo, gue tuh sama Gon ya, mungkin karena anime yang gue suka. Kalau Gon itu dia benar-benar pertama dia pejuang. Dia selalu, pejuang pasti gue lihat betul. Dia pejuang, dia selalu punya ambisi untuk menggapai apa yang dia mau, dibantu sama temannya lagi kan sama Killua. Sahabat juga dia. Iya, dia juga punya moralitas yang kompas moralitas yang bagus gitu. Dan gue enjoy aja sih ngeliat karakter-karakter kayak begitu. Iya. Oke, berarti karakter lu yang lu suka tadi Dazai, Gon. Yang ketiganya siapa ya? Satu lagi nih. Aizen, bukan? Soalnya gue liat lu sendiri nih kayak lebih dekat Aizen sih. Dari tampilannya ya, ada tampilan. Kacamata nih. Iya, kacamata nih. Udah Aizen banget nih. Aizen banget nih. Kalau Aizen, gue juga suka karakternya sih. Aizen itu dia penyatir handal. Ya, ente kalau mau disatirin silahkan datang ke saya. Datang ke Faras aja. Enggak. Kalau Aizen tuh gue suka karena dia kan salah satu Soul Reaper terkuat ya di Bleach. Itu dia dari kecil dia gue agak lupa ingat sama lore-nya. Dia itu kayak ngerasa kesepian gitu loh kalau pandangan gue. Nggak tahu kenapa. Gitulah Aizen ya kan. Dia punya sifat yang itu. Oke, berarti 3 itu karakter lu ya. Iya. Ya udah. Berarti 3 karakter lu ada Dazai, Gon, dan Aizen. Kalau lu sendiri gimana tadi selain si Solon gitu? Apalagi yang menurut lu relate gitu? Gue kan juga pengen tahu kan. Oke. Dan mungkin penonton juga pengen tahu nih apa nih kira-kira nih. Terus penonton juga bisa ngerekomendasiin karakter yang buat lu bisa cosplayin selanjutnya. Kalau gue yang relate sama gue sih kayaknya Solon, mungkin
apa ya karakter yang relate sama gue? Kalau kata gue cuman Solon aja sih, yang lain nggak ada sih ya. Solon lu banget gitu ya. Iya kayak gue banget. Gue merasa sendiri sih, tapi nggak tahu kalau orang lain nilainya apa gitu ya. Oke, begitu aja Ras. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya next time kita akan ketemu lagi. Yes, next time kalau misalnya saya diundang lagi ya. Sama si Funky Remix. Funky Remix, Feng banget. Thank you Ras sudah masuk di podcast gua. Gue juga thank you udah invite ke podcast pertama lu ini. Terima kasih Ras. Yo. Oke, bye bye guys. Bye guys.